pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Nah, seperti biasa, saya Nong Darul Mamada ditemani oleh Bang Ade Armando. Halo. Dan juga Mas Guntur Romli. Halo semua. Ini Mas Guntur selalu banyak ketawa. Lagi didapat rezeki banyak. Oke, pemirsa Cokro TV nih yang lagi viral sekarang ini rame di Twitter, tapi juga hampir di semua media ya, itu terkait Formula E dan Anies Baswedan. Nah, sebenarnya kasus ini tuh udah lama, tapi rame terus karena apa? Karena sekarang ini sudah mulai masuk ke KPK. Jadi yang terlibat dalam program Formula E ini, misalnya seperti kepala dinas olahraga Dispora ya, kepala dinas pemuda dan olahraga itu udah diperiksa oleh KPK, dan juga sebelumnya atau hari ini ya itu Direktur Jakpro-nya juga mulai diperiksa oleh KPK. Nah, dari sejak awal Formula E ini memang agak-agak gimana gitu ya, mencurigakan memang. Jadi Anies ini tetap ngotot meskipun banyak kritik dari masyarakat. Misalnya soal kesensitifannya. Jadi di tengah pandemi dia tetap anggarannya itu besar-besaran, bukannya dipakai untuk misalnya menangani soal COVID ini, tetapi malah dipakai untuk DP penyelenggaraan Formula E ini. Dan kemarin-kemarin juga kan bahkan sudah diinterpelasi ya oleh partai PSI dan PDIP di parlemen DKI ya, tapi itu juga tidak mempan karena Anies justru mengundang fraksi-fraksi partai yang lainnya di luar PDIP dan PSI ini terkait soal Formula E ini. Banyak lagi nih kasus-kasus yang terkait dengan Formula E untuk menunjukkan kengototan Anies ya dengan supaya Formula E ini diselenggarakan. Jadi ini membingungkan dan juga banyak pertanyaan sehingga KPK atas masukan katanya di sini kan jubir dari KPK-nya bilang atas masukan dan pengaduan dari banyak masyarakat terkait Formula E ini akhirnya mulai diungkap. Tapi nih Kak Ade, Mas Guntur, ketika Anies nih ini memang menarik. Anies ini biasanya kan pintar sekali ngomong, mengulas menata kata. Iya, menata kata. Tetapi ketika ditanya soal ini, dia langsung bungkam. Nah, ini menarik nih. Ini kita bahas soal ini ya pemirsa Cokro TV, dan tentu saja pemirsa Cokro TV juga menunggu-nunggu nih ulasan tentang tema ini. Saya mulai dari siapa dulu nih? Mas Guntur dulu apa Kak Ade dulu? Oke, Kak Ade dulu. Gimana nih melihat ini ya, panjang ini ceritanya sebenarnya. Enggak, saya pikir memang apa yang tadi disampaikan oleh Nong tuh kita setujui bersama lah ya. Sejak awal ini memang mencurigakan ya. Dan sejak awal ya kita harus katakan bahwa ada Partai Solidaritas Indonesia yang kekeh mengejar ini, mempertanyakan ini. Dan kalau tidak salah di awal itu dikatakan bahwa bahkan sebetulnya di rencana jangka pendek dan menengah itu kan RP something gitu ya, itu kan harusnya dibuat tuh, dimasukkan. Itu tidak pernah ada. Jadi tiba-tiba perencanaan awal aja nggak ada ya. Jadi tiba-tiba muncul di situ dengan angka yang fantastis. Sangat fantastis ya. Ya. Dan lebih dari itu memang sejak awal orang sudah mengatakan bahwa kalian tuh nggak belajar ya dari negara-negara lain bahwa ini bukanlah sebuah perhelatan yang akbar yang bereputasi tinggi, ada di banyak negara itu sebetulnya merugi atau bahkan dianggap ya nggak prestisius lah ya. Kan Pemprov selalu mengatakan tapi ini untuk mendukung mobil listrik ya. Yang tentu saja kita semua juga kita akan dukung kalau semangatnya adalah itu. Tapi kan dengan harga sebesar itu sejak awal kita sudah masyarakat sudah mempersoalkan, dengan salah satu partai yang selalu berada di terdepan untuk mempersoalkan ini adalah PSI kan. Iya. Nah, ujung-ujungnya seperti Anda katakan adalah sebenarnya bukan interpelasi, rencana interpelasi. Itu belum terjadi ya. Itu belum terjadi kan. Disepakati. Ada dua partai, PSI dan kemudian PDIP sama-sama menyatakan bahwa kalau interpelasi itu kan hanya minta agar Anies ini menjelaskan cuman bertanya, hak bertanya dan kewajiban menjawab gitulah dari gubernur.
Tapi kan sangat mengherankan. Itu pun tidak mau gitu ya. Nggak mau, dan kita melihat bagaimana kompak ya si fraksi-fraksi di DPR itu menolak setelah melakukan makan malam dengan dinner bersama-sama. Anies Baswedan. Itu kan semua kalau orang Barat bilang smell fishy. Jadi bau amis ya ini semua. Something is terribly wrong. Belum lagi orang bicara tentang gede banget ya komitmen fee-nya 500 miliar untuk setiap kali itu ya. Dan kemudian dikatakan bahwa ini berlangsung sampai tahun 2024 apa atau 2024 ya. Yang akhirnya artinya itu tahun-tahun sesudah Anies mundur tahun 2022. Ini kan semua mencurigakan. Jadi saya senang sih bahwa sekarang bukan Jokowi ya Pak, KPK ya turun tangan. Dan gini, penonton harus ada. KPK itu tidak sembarangan memanggil. Betul. Jadi biasanya kalau sudah ada bukti yang cukup, yang kuat. Kalau bukti-buktinya masih cuman katanya-katanya, KPK sih nggak mau tuh biasanya, Mbak. Jadi kayaknya ada sesuatu nih yang menyangkut ini semua. Jadi itu yang kita tunggu ya. Iya, karena sebenarnya kasus ini pun tuntutan atau desakan publik, khususnya kalau kita baca netizen gitu ya, itu supaya KPK mengusutnya itu kan udah lama. Jadi ada pembicaraan di netizen, jangan-jangan sekarang diusut itu karena novel udah nggak ada, novel Baswedan. Jadi kalau dulu katanya karena masih ada novel Baswedan, kasus ini tuh selalu ditutup-tutupi. Meskipun itu kita susah ya untuk mengkonfirmasinya. Nah, gimana nih Mas Guntur komentarnya terkait kasus ini? Formula E ya. Jadi memang kalau kita melihat kasus Formula E ini kan sudah kontroversi sejak awal, seperti yang disampaikan oleh Mas Ade tadi. Bahwa saya sendiri itu kan sudah dari tahun 2019 bulan Agustus sudah menolak Formula E jauh sebelum pandemi ya. Apalagi sekarang pandemi itu malah lebih tidak pantas. Tahun 2019 saja alasan-alasan yang saya berikan juga bahwa formula ini tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak warga DKI. Warga Jakarta ya. Jelas bahwa di sini masih soal banjir, soal macet, kayak soal sekarang perumahan, aja ya. Kayak sekarang aja awal November tuh sudah banjir Jakarta. Padahal kita tahu musim hujan di Jakarta itu sampai bulan Maret. Itu mau berapa kali tenggelam tuh yang sekarang sudah tenggelam rumahnya itu. Dan ini juga menjadi persoalan. Nah, apalagi sekarang ditambah juga dengan masalah Covid yang juga belum selesai. Nah, di sini yang kita melihat bahwa tidak ada urgensi untuk menggelar Formula E. Kemudian seperti Bang Adi katakan tadi, saya tegaskan aja bahwa dalam perhelatan ajang balapan, Formula E itu kasta terendah. Kalau kita bicara soal Formula One pertama, kemudian ada MotoGP, itu kan jelas bahwa itu adalah balapan yang paling atas. Kalau alasannya untuk meningkatkan ekonomi dan menarik sponsor dan pengunjung, harusnya kan ambil event yang benar-benar kelas tinggi, kelas atas. Tapi kemudian alasannya seperti kata Bang Ade tadi juga ini untuk mempromosikan mobil listrik. Ya, nggak benar juga. Wong kita nggak punya di sini yang namanya produksi mobil listrik, kemudian juga atletnya juga nggak ada dari Jakarta, dari Indonesia. Itu apa urgensinya? Kalau memang mau mobil listrik ya cobalah dimulai misalnya busway itu diganti dengan mobil listrik misalkan, ataupun mobil-mobil dinas atau apalah cara-cara yang juga ada pengkondisian sebenarnya. Untuk mobil listrik, bukan hanya menggelar balapan. Kalau hanya mengenalkan mobil listrik ya semua orang pengen punya mobil listrik. Saya juga pengen punya motor listrik, pengen punya mobil listrik. Tapi kan bagaimana soal biaya, tapi bagaimana soal regulasi. Nah seharusnya kan di situ yang lebih dibenahi, bukan membuat event promosi. Nah akhirnya kenapa? Ini ternyata adalah akal-akalan untuk mengeruk duit rakyat DKI dengan alasan Formula E. Ini yang menurut saya, yang ini hanya cara untuk mengeruk duit, merampok duit rakyat DKI, modus ya, mengambil dengan membuat sebuah perhelatan balapan yang tidak jelas urgensinya dengan biaya yang fantastis. Sebelum ini kan waktu itu kan komitmen fee-nya udah sampai triliunan waktu itu ya, sebelum nanti direvisi ya oleh anak buah Anies ya. Padahal Anies ada di suratnya itu suruh bayar komitmen fee itu di awal itu tanpa nego, tanpa tawar itu kan luar biasa sampai triliunan itu kan udah
bahaya sekali ya. Bahkan kata ada orang PS itu bilang bahwa ada percobaan untuk markup sampai ratusan miliar untuk event Formula ini. Nah, ini yang menjadi persoalan kita, bahwa ada cara-cara busuk ya, cara-cara kotor untuk merampok duit rakyat DKI dengan modus-modus seperti ini ya. Nah, alhamdulillah ini sudah tercium oleh KPK dan sekarang mulai diperiksa, dan kita juga yang kita tunggu adalah titik terang kasus ini. Karena kalau kita baca misalnya dari Anggara, dari ARA ya, dari PS itu, sampai sekarang yang namanya DPRD minta bukti transfer 560 miliar untuk komitmen fee itu nggak pernah diberikan oleh pihak Pemprov itu. Katanya ini ditransfer kemana duit ini? Apakah benar ke katakanlah ke IO, pihaknya itu, atau kemana 560 miliar komitmen fee itu gitu loh. Itu aja nggak jelas. Nggak jelas, nggak sampai dibuka dan banyak ditutup-tutupi. Nah ini, dan kemudian Anies untuk menjelaskan di DPRD dia tidak mau. Ya mungkin dia lebih memilih untuk menjelaskan diperiksa oleh KPK ya untuk kasus seperti kita ini harapkan ya. begitu. Ini harapan kita semua agar jelas. Dan kalau kita ngeliat misalnya laporan dari majalah Tempo, orang-orang dekat Anies Baswedan kan semua terlibat di Formula E itu. Gengnya Pak Yusuf Kalla ya. Itu kan orang-orang dekatnya, apakah ponakannya atau sebagainya. Kemudian juga orang-orang dekat Anies, tim ses di Anies, kemudian di mana-mana itu juga jelas sekali nama-namanya sudah disebutkan oleh majalah Tempo. Jadi ini lebih saya melihat bahwa kayak bancakan gitu bancakan. Kemudian pertanyaan kita, apakah ini lebih kepada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme? Ini kan pertanyaan kita. Kenapa? Udah jelas banyak sekali kebijakan yang dilanggar oleh Anies. Misalnya salah satu contoh yang juga ini diingatkan oleh anak buah Anies soal peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2009 pasal 92 ayat 6. Di situ ada larangan kepala daerah untuk membuat kebijakan yang melebihi periodenya selama. Nah, Anies kan berakhir tahun 2002, tapi dia bikin komitmen sampai 5 tahun melebihi periodenya. Itu pelanggaran pada peraturan pemerintah. Ini jelas itu ya. Itu kayak meninggalkan membuat itu dia. Itu kemudian juga dia memaksakan diri untuk sampai ngutang ke Bank DKI dengan bikin surat kuasa kepada kepala dinasnya. Dan banyak sekali aturan-aturan yang kita lihat bahwa ini persoalan. Apalagi sampai sekarang kita nggak tahu sirkuit arena balapan Formula itu di mana, itu nggak jelas ya. Itu belum jelas ya. Belum lagi heboh zaman dulu ada pembongkaran Monas, pohonnya hilang, katanya yang dikarantina, ternyata nggak jelas dan sebagainya. Ini kan sudah merusak Monas luar biasa seperti itu. Kemudian sampai sekarang sirkuitnya nggak jelas itu di mana. Jadi ini semakin mempertebal kecurigaan publik bahwa event ini hanya bancakan oleh kalangan Anies dan kawan-kawannya untuk mengeruk duit rakyat DKI dengan alasan tidak benar, gak jelas urgensinya. Itu kalau saya melihatnya. Ini kalau ngelihat cara-caranya seperti yang tadi diterangkan, ini memang jahat banget ya. Jadi ya tadi itu misalnya siapa di belakang yang terlibat dalam perhelatan Formula ini, dan kengototannya itu memang yang kita bikin itu loh, tercium bau amis itu kan. Sehingga kan ini sebenarnya bukan fitnah ya. Jadi kayak majalah Tempo atau koran Tempo sendiri sudah membeberkan nama-nama di belakang event ini. Terus tadi juga kan sudah dibilang ternyata komitmen fee transfer itu sampai sekarang itu belum dibuka, belum jelas. Meskipun framing majalah Tempo ataupun koran Tempo nanti yang dikaitkan tuh hanya orang-orang sekitar Pak Yusuf Kalla, bukan ke Anies. Yang disalahkan tuh bukan Aniesnya kalau Tempo itu. Itu ke lingkarannya Pak Yusuf Kalla. Itu kalau framingnya Tempo. Tapi kan yang bertanggung jawab untuk anggaran ini kan semuanya tanda tangan surat kuasa itu semuanya Anies Baswedan itu. Nggak mungkin kan uang itu keluar begitu saja, apalagi ini kan uang APBD kan. Ini kacaunya memang itu. Jadi ini yang jahatnya itu menurut saya memang ini memakai uang rakyat. Gitu loh. Sementara program-program yang dia janjikan, misalnya seperti DP 0% lah atau apa gitu ya, itu kan nol. Maksudnya memang nol, pencapaiannya itu cuma 0, gitu loh. Itu kan udah diakui sendiri gitu. Nah, dia fokusnya hanya ke Formula E ini gitu. Nah, Kak Ade, ini gimana ya?
kita apakah ada optimis enggak kalau kita melihat ini kan hiruk pikuknya itu udah lama gitu. Terus kemudian ada harapan KPK mulai mengusut. Terus apakah kita perlu nggak optimis dengan KPK ini gitu, bahwa benar bisa mengungkap secara jelas untuk korupsi kalau Formula gini, ini? kalau ini kan gini, saya punya banyak pengalaman, misalnya dulu pernah di Universitas Indonesia ya, akhirnya itu korupsi, tapi akhirnya yang kena adalah wakil rektor, karena rektornya pinter, nggak pernah tanda tangan. Jadi nggak ada keputusannya semua di tangan si wakil rektor. Nah kita harus juga, Anda kan bilang itu pasti Anies, belum tentu kan? Belum, saya nggak tahu itu ininya birokrasi atau administrasi Pemprov itu seperti apa. Sehingga bisa saja akhirnya kalaupun ini benar ada korupsi, yang kena yang lain. Nanti misalnya Kadispora itu Kadispora jangan-jangan misalnya, gitu ya. Misalnya, saya nggak tahu ya. Iya. Dengan asumsi memang terjadi korupsi. Kenapa saya mengatakan dengan asumsi terjadi korupsi kan begini. Semula barangkali kita tuh lebih curiganya bukan korupsi kan. Untuk waktu yang lama kita cuma mengatakan ini gubernur kok bodoh banget sih ya. Nggak becus gitu. Nggak becus. Saya misalnya contoh yang tadi. Dia masa nggak tahu sih bahwa itu harusnya nggak boleh dibongkar Monas. Jadi setelah dibongkar, baru ups, ditegur. Loh itu kan nggak boleh. Itu kan bodoh. Itu levelnya tuh ya nggak profesional, ya bodoh lah ya. Makanya Google kan ada itu gubernur terbodoh gitu lah. Gitu. Terus barangkali yang soal itu di mana, lokasinya mau di mana? Lokasinya sampai sekarang nggak katanya bayangin, di Ancol, katanya itu juga nggak 2022, Juni 2022, sekarang itu November 2021. Artinya tinggal beberapa Bagaimana bulan mungkin lagi ya. kalau Anda profesional tuh Anda nggak tahu kapan mau atau di mana lokasinya ya. Jadi yang saya mau bilang adalah bahwa itu kan semua bodoh ya. Kayak kenapa Formula E sih, kenapa nggak GP gitu ya? Iya. Ya karena dia MotoGP udah di Mandalika. ya makanya dia atau kenapa tidak memakai kan tadi saya bilang ini jahat karena pakai dana Enggak, APBD. kalau itu kan jahat. Ini kan tapi jahat dan kenapa bodoh kan beda ya. Iya. Ini yang bodohnya itu adalah gini. Ini pasti Anies tuh curigaan awal tuh gini. Anies kepengen meninggalkan legacy. Iya betul. Ya, dia kepengen. Yang wah gitu kan. Kan Jokowi punya Asian Games. Wah dahsyat sekali Asian Games lagi itu. Orang Jepang sampai bilang kita kepengen nih bikin Olimpiade berikutnya. Dengan mencontoh Jakarta. Itu ada banyak video yang menggambarkan masyarakat dunia tuh terperangah melihat wow, Jokowi ini luar biasa. Ada videonya yang dia naik motor itu dan wah itu keren kan? Jangan-jangan Anies kepengen. Kan? Saya juga mau begini nih. Tapi acaranya sih mobil listrik, Formula E. Tapi kan itu keburu ada pandemi. Enggak, itu kan sekedar ya goblok aja lu gitu kan. Enggak usah gitu gitu loh. Kalau mau meninggalkan legacy ya bangun Jakarta kan kayak Anda bilang DP 0% banjir segala macam. Ngapain bikin acara kelas 2 gitu loh. Yang belum kampanyenya dipenuhi betul. lah gitu. Tapi kan pelan-pelan kita mulai curiga seperti Mas Guntur katakan tadi. Ini bukan soal bodoh, jangan-jangan pinter. Jangan-jangan memang acara ini dipakai buat ngerampok duit. Jangan-jangan ya. Ini garis bawah nih, jangan sampai nanti Bambang Wijayanto, wah penduduk kita, wah TGUPP, G Salifah, wah marah-marah gitu, bajingan, bajingan Guntur, ada Armando Nong itu katanya. Udah biasa dimarah-marahin. Nggak, saya bilang harap dicatat nih ya, kita nggak bilang kalian maling, jangan-jangan kalian maling gitu loh. Karena terlalu jelas. Terlalu nggak masuk di akal kan? Iya. Ya kayak tadi yang 500 miliar. Di negara lain boro-boro 500 miliar komitmen fee itu. Apalagi itu negara 60. ada yang gratis. Ada yang cuma bayar berapa gitu kan. Ini kan sebenarnya lagi mempromosikan. Jadi kalau yang namanya mempromosikan komitmen fee itu nggak apa-apalah gitu kan kata si panitia. Yang penting acara ini membawa sukses, membawa keuntungan kan. Komitmen fee itu kan cuma fee berkomitmen bahwa ini jadi dilakukan ya, kan gitu. Ini kenapa kita gede banget? Dan di lain pembiayaan yang lain. Di luar pembiayaan yang lain. Cuma komitmen fee. Iya, Dan tadinya komitmen fee-nya dia kalau 3 kali 500 miliar tuh setiap tahun. Jadi 1,5 triliun lah kira-kira ya. Iya, kira-kira. Tahu-tahu sekarang jadi cuma 1 kali.
Apa artinya 3 tahun. 3 tahun tuh komitmen fee-nya 560 miliar kayak gitu. Kok bisa berubah-ubahnya secepat itu? Belum lagi orang mengatakan kalau di negara lain tuh nggak dibayar, bisa gratis atau sangat murah. Jadi saya mau bilang bahwa memang jangan-jangan ini memang dibuat, apalagi nggak perlu nawar tadi kan? Iya, nggak perlu dinego. Nggak perlu dinegosiasi. Harga itu. Itu semua orang nggak harus jadi seorang profesor ahli ekonomi atau menjadi KPK untuk curiga ada apa sih sebenarnya, ya? Kenapa sih ini dipaksakan dilakukan? Dan kenapa sih nggak kenapa sampai tidak masuk di rencana jangka RPJME apa ya gitu itulah namanya, dia. Kemudian kenapa sih dia nggak mau menjawab interpelasi? Ini Itu semua memang, kan iya. Artinya kalau memang udah benar kan tinggal dijelaskan tinggal aja dijelaskan. gitu kan. Ini Kalau rencana nggak kita ada apa-apa. gini. Ya kita maaf ternyata gara-gara COVID ternyata kita harus menyesuaikan ini. Ya jawab aja kan. Tapi saya duga dia tahu PSI terutama punya data Iya. yang akan mempermalukan dia kalau sampai terjadi interpelasi. Karena interpelasi kan betul-betul DPR bertanya, bukan sekedar hearing, bukan apa? Dengar pendapat ya. Kalau dengar pendapat kan kayak kemarin tuh bisa dimatiin lah. Iya. Mic-nya Ini dan seterusnya. betul-betul minta Penjelasan. penjelasan. Ada pertanyaannya, Iya. ada jawabannya, ada pertanyaannya, ada jawabannya. Iya, dan itu nggak siap Anies untuk menghadapi. Saya duga keras bahwa dia sebetulnya tahu. Makanya ketika Nong bilang orang yang tadinya pintar menata kata ini sekarang setiap kali didekati oleh wartawan, Pak, Formula E langsung menghindar. Pak, Formula langsung macam-macam kan. Ya, malah ngomongin tentang apa lain gitu kan. Iya. Dan jangan-jangan banjir ini jadi alasan nih. Iya, Mas untuk Guntur. mengalihkan isu. Jadi nggak ngomong lagi Formula E, ngomongin banjir dan gagal pula gitu kan. Kita lihat aja tapi. Iya. Nah, tapi ada kekhawatiran gini Mas Guntur. Ini orang-orang di sekeliling Anies ini kan dulu katakanlah mantan KPK ya. Yang bisa kalau di netizen itu pembicaranya adalah yang bisalah ngatur-ngatur soal bagaimana nginiin soal dana ini. Trik-triknya. Nah, itu loh, makanya itu yang tadi saya juga agak pesimis, tapi kita kan nggak boleh pesimis ya, kita harus percaya dengan KPK. Ada Bambang Wijayanto, siapa lagi ya? Nah, Pandu ya. siapa Adnan ya? Adnan. Yang mungkin kayak bisa benar-benar nge-backup nih ketika Anies suatu nanti gitu itu dipanggil oleh KPK. Nah, gimana nih Mas Guntur bisa menurut saya kalau udah komentarinya mantan komisioner kan udah nggak ada hubungannya ya. Bambang Wijayanto juga kemarin pilpres ngawur itu kan, kalah juga di pilpres itu kan. Jadi nggak dan dia juga kita lihat rata-rata TGUPP sama yang KPK di situ kan saya lihat kayak makan gaji buta gitu kan. Dari pajak kita yang kita berikan mereka makan nggak jelas kerjanya itu apa. Apakah benar untuk pemberantasan itu dia memberantasan korupsi atau dia malah mau menutupi kasus-kasus korupsi itu kan harus kita tanyakan misalnya. Apakah misalnya kalau kita ngeliat kejanggalan-kejanggalan yang ada di Formula E dari soal aturan kemudian juga soal harga, soal urgensi, apa orang kayak Bambang Wijayanto dan Adnan Topan itu nggak terganggu? Saya jadi curiga itu. Ini orang masih punya komitmen nggak soal penataan good governance dan soal pemberantasan korupsi? Saya jadi curiga. Jangan-jangan KPK yang ada di DKI yang dibentuk oleh Anies itu untuk menutupi kasus-kasus korupsi yang ada di Jakarta. Nah, itu kemudian kekhawatiran juga. sekarang mau dilawankan dengan KPK yang ada di pusat gitu. Ini yang jadi persoalan. Ini akhirnya kayak membungkus bangkai dengan bungkusan yang baik gitu kan. Nah, ini yang perlu kita kritisi bersama-sama, perlu kita ungkapkan kepada publik ya. Kepada publik. Dan ya harus kita teriak bersama-sama ini karena ini kan terkait dengan uang APBD. Uang rakyat, Kalau mau apa aja, kalau itu gitu, uangnya Boswa misalnya, uang perusahaan yang dekat dengan Anies ya silakan. BUMD gitu ya. Event mau bikin apa kayak 100 kali dalam sehari juga nggak apa-apa, asal duitnya adalah duit swasta ya kan. Tapi ini karena duit ini terkait dengan duitnya rakyat DKI, dengan duitnya pajak, ini yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, seharusnya kan ini memang event-event seperti ini kan ini adalah kemitraan antar pemerintah daerah dengan swasta kan. Swasta yang harus pegang. Kalau memang Anies percaya bahwa ini
bisa mendatangkan tamu, bisa mendatangkan sponsor, bisa mendatangkan kebangkitan ekonomi, ya silakan, tapi pakai uang swasta. Kalau memang percaya bahwa ini punya masa depan bisnis yang bagus, iya, ya silakan. menghasilkan keuntungan. DKI apa ya, ngasih, memfasilitasi, memberikan izin, memberikan kemudahan. Regulasi Lah ini aja. kok ini belum apa-apa udah tekor duluan nih rakyat DKI, udah nggak jelas, tiba-tiba duit yang harus dikeluarkan. Nah ini memang jangan-jangan saya bilang ini modus untuk ngerampok duit rakyat DKI dengan hanya dengan event-event seperti ini yang nggak jelas. Kemudian juga ada dugaan yang lain bahwa ini hanya sebagai panggung ya, panggung untuk Anies ya. Dia gagal memberes gubernur, ngurusi banjir, ngurusi macet dan sebagainya. Kemudian dia cari pencitraan panggung dengan balapan yang disebut dengan balapan internasional, Formula E dan sebagainya, dan juga semacam batu loncatan kepada calon presiden misalnya, mendukungnya kan deklarasi dia sebagai presiden. Udahlah, Jakarta ini udah tenggelam kok, masa Indonesia mau ditenggelamkan lagi dengan kalau Anies jadi presiden, dengan persoalan kita ya. Nah ini yang menurut saya harus kita kritisi bersama-sama ya. Meskipun ini juga kasus masuk ke KPK, penyelidikan KPK, tapi kan publik juga harus mengawal kasus ini. Bahwa ada banyak bukti, ada banyak kejanggalan, ada banyak ditutup-tutupi kasus ini, bau amisnya juga harus kita terus ungkap agar ya juga KPK juga yang di pusat juga sadar bahwa ini juga publik sangat memperhatikan kasus ini ya. Bahwa ini tidak hanya soal masalah event olahraga aja, tapi hiburan, tapi juga ini adalah pertanggungjawaban dana publik Jakarta. Ini yang menurut saya paling penting untuk kita sama-sama bersuara dan kita kritisi. Gitu. Iya. Kalau duitnya Ges Khalifa nggak apa-apa, mau miliaran silakan, Ges, kita nggak akan protes. Kalau itu duit ente gitu loh. Tapi karena ini duitnya rakyat DKI, kita mau protes itu karena ada duit kita juga di situ. Pajak kita di situ. Atau nanti balapannya mau diancol. Ya kan komisarisnya dia gitu. Sampai sekarang nggak jelas juga itu. Iya. Nanti pasti Ges marah-marah. Nanti ada beritanya. Ges Nanti Guntur kita Romli lihat. bajingan. Ya, nah. Oke, jadi pemirsa Cokro TV memang kasus ini harus kita kawal bersama. Jadi dan kita awasi terus KPK ini, dan kita berharap KPK berani bukan hanya di tingkat kepala disporanya aja, tetapi juga tanda tangan itu, dan ini sudah ditemukan juga kan, tanda tangan itu di gubernurnya. Karena ini soal pajak, ini soal kita, dan ini bukan hanya soal Jakarta, ini soal Indonesia ya. Karena apa? Karena seorang Anies sekarang aja petantang-petenteng jalan-jalan keliling Indonesia untuk mempromosikan dirinya untuk menuju 2024. Itu yang kita tidak bisa terima. Seperti kata Mas Guntur tadi, jangan sampai Jakarta tenggelam, Indonesia juga nanti akan jadi tenggelam. Oke, saya kira kita cukup segitu ya, Kak Ade. Mas Guntur, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tema yang lagi viral berikutnya. Oke, salam sehat semua. Thank you semua.